maju sendiri kan? Nggak ada partai Pak. Partai nggak ada uang, nggak ada gimana maju. Awalnya Bang, Nampak kami berdua. awalnya di Video. Iya. Sudah kita cerita lain dulu kita. Nah, coba. Rekam lah. Udah mulai. Astagfirullah. Udah lagi. Ya, selamat Ulang. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari cerah ini di Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti, saya ketemu kawan lama saya, yaitu Ryan, dulu aktivis di Pekanbaru, kemudian wartawan media terkemuka di Pekanbaru. Dan beliau hari ini yang lepas kangen lah ngajak kami ngopi di Pelangi. Pelangi ini ya, Pelangi. Tidak sah Selat Panjang kalau belum sampai di Pelangi ini ya, mantap. Dan pemandangan Kopi terbaik di kita. sana, tengok pemandangan itu, pemandangan apa sana? pinggir laut. Dia di tepi laut betul. Ini selat lah, tepi selat. Selat Bang. Selat Bengkalis. Nggak tahu lah. Selat Bengkalis namanya. Selat air hitam. Selat Hitam ya. Assalamualaikum. Ya, Ini sedang ya. Jadi kita pada sore hari ini Ya, melakukan oke. ya kunjungan kerja MONEF ya, monitoring evaluasi Komisi Informasi Provinsi Riau ke Kabupaten Meranti untuk menyaksikan kinerja keterbukaan informasi di PPID utama Kabupaten Meranti. Ketemu kawan lama, saya sangat bahagia karena walaupun 2 tahun yang lalu pernah ketemu beliau juga sebagai camat dulu. Camat di mana yang tahun Tebing Tinggi Timur. Tebing Tinggi Timur. Sekarang camat Tebing Tinggi, Tebing ibu kota. Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ryan, sahabatku. Hari-hari sebagai camat ini tentu apa ya? Masa-masa Covid ini Ya. apa yang menjadi apa nih? Jadi camat di masa Covid ini Oh, sepertinya camat terberat motor berat ya. karena kita dihadapkan dengan persoalan antara soal perut Ya, dengan tingkat kejahatan. tidak kejahatan semakin naik. Kalau orang tak makan, orang bisa mencuri, bisa menjamret, bisa Ini karena daya beli masyarakat rendah. ketergantungannya di jasa, di transportasi laut. Transportasi laut. Kapal-kapal tutup, pelabuhan tutup, akses keluar masuk kapal Batam, Pekanbaru tutup. Sehingga tebing tinggi ini penduduknya 66.000 jiwa, itu hampir 60% ketergantungannya itu di jasa pelabuhan kapal. 66.000 penduduk Besar di Kabupaten Meranti. Dengan kakaknya 18.889 kakak. Nah, artinya berbeda dengan penduduk yang berada di kecamatan seberang. Mereka masih ada kebun, Ya. masih ada lahan mau digarap, masih bisa menanam cabai. Dan jumlah jiwa sedikit juga. Cuma sedikit. Kita lahan tidak ada lagi untuk BLT berkebun. turun ya, BLT segala macam bantuan Turun. soal Covid ini. Jadi dari alhamdulillah pemerintah pusat. kita membuat sebuah aplikasi diinisiasi oleh Forum Camat dan sepertinya itu satu-satunya di Riau, yaitu database miskin Semeranti. Satu-satunya di Riau. Ya. Pertama kali. Yang diinisiasi. Yang inisiasi oleh teman-teman camat karena prihatin dengan data kemiskinan yang tumpang tindih. Oke. Ya. Database itu kita akses ke Tidak online. terjadi seperti di mana-mana salah Nggak ada. sasaran BLT. Alhamdulillah kita mengambil bank datanya ada 4. Pertama bank data PKH, yang kedua bank data BPNT, yang ketiga bank data Kemensos DTKS, Kemensos non DTKS. Ini adalah bank data induk yang kita masukkan dalam sistem. Siapa saja mengaku miskin, sepanjang datanya masih Itu sudah berbenturan, diterapkan semua kecamatan ya. sudah. Ya, oke. Sepanjang datanya berbenturan dengan data yang ada dalam sistem, maka dia tidak bisa mengaku miskin. Berarti dia sudah menerima bantuan lain. Ada orang yang mengaku tidak ada bantuan, tapi begitu Ada dimasuk, yang BLT dapat, PKH nggak bisa, dapat, ini karena dapat. benturan. Kan nggak ada Di aplikasi kita, begitu searching, dia muncul. Kakak ini penerima PKH. Tapi dia kan paling membutuhkan ya. Orang BLT ini selama ini masuk dalam data BLT dia orang yang paling Sekarang Bang, ukuran kemiskinan itu bertambah. oke. Tidak hanya kemiskinan sistem, Ya. tapi kemiskinan tematik, Iya. kemiskinan keadaan. Rumah batu jangan dianggap mampu makan. Mereka kerja di Malaysia. Ketergantungannya Jadi adalah dari Malaysia. Kalau rata-rata pendapatan masyarakat tebing tinggi, kecamatan tebing tinggi ini itu bergantung hidup dari Bergantung hidup dari jasa, biasa. pelabuhan, kapal, porter, beca, ojek, Kebun-kebun ada. itu di kecamatan lain. Tapi kalau kecamatan wilayah saya, sepertinya
kita terbanyak memberikan bantuan PKH. Kita memberikan bantuan PKH itu hampir 70% dari penduduk Tebing Tinggi menerima bantuan PKH, BPNT, bantuan Kemensos, bantuan provinsi, dan kita kalaupun terdapat error paling-paling hanya paling tinggi 1% yang ganda. Sisanya terasa enggak apa peningkatan masyarakat dan dari bantuan-bantuan ini dia gunakan untuk apa? Makan sehari-hari atau ya makan sehari-hari. usaha baru? Makan sehari-hari. UMKM baru atau enggak? Sebenarnya tidak kuat untuk menjadikan modal usaha, tidak, tapi untuk makan saja. Nah, tugas kami di kecamatan dan di desa adalah memberikan pelayanan terhadap informasi itu. Siapa saja yang datang menanyakan soal itu, semua perangkat desa, kecamatan dan lurah Jemput bola. Kamu dapat nih. itu kita PKH serahkan atau- pada RT. Oh gitu. Nanti ketika masyarakat komplain karena bantuan tidak turun serentak. Bantuan provinsi pusat sudah turun, bantuan Pemda belum turun. Sehingga masyarakat itu seakan-akan mereka tak dapat. Padahal mereka terdaftar di bantuan lain. Menarik. Ini baru duduk aja langsung bicara soal COVID kami dan bicara soal kemiskinan masyarakat dan bentuk apa namanya kreativitas dan inovasi dari camat-camat di sini ya untuk menanggulangi masalah kemiskinan tematik. Ini kan baru dapat dia kemiskinan struktural, Sistemik ya. kemiskinan kultural, Ya. struktural, sistemik, ada tematik rupanya. Tematik nih temanya karena keadaan COVID. Keadaan Nah, ini kondisional. menarik. Nah, ini jadi menyangkut keterbukaan informasi bagi para kades, bagi para masyarakat di desa-desa. Ini peran camat untuk mengkoordinir ini. Ya. Gimana? Jadi tugas kami sebagaimana fungsi dari undang-undang tentang kecamatan, Ya. peraturan pemerintah tentang kecamatan, bahwa tugas camat itu adalah melaksanakan pemerintahan umum terhadap desa dan kelurahan. Pembinaan koordinasi. Melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Ya. Jadi melaksanakan pembinaan terhadap kepala desa, melaksanakan pembinaan terhadap lurah, kemudian perangkat-perangkat desa dan perangkat-perangkat kelurahan. Dengan bantuan yang banyak ini dari provinsi ada, kabupaten ada, nasional ada. Ya. Ada komplain nggak kepada desa atau Pak kami yang miskin 200 nih kok dapat dapat cuma 30. Sejauh Ada ini nggak komplain-komplain? Sejauh ini kita cukup nyaman dengan hasil yang kita lakukan. Tidak ada komplain, Karena data lengkap ya datanya lengkap, dan masyarakat dan tidak tumpang tindih tadi. tidak tumpang tindih. Nah di tempat lain terjadi tumpang tindih. Jika terjadi tumpang tindih data, maka secepat kilat kita mengambil bantuan yang ganda tadi. Contoh, bantuan pusat mereka dapat, sembako mereka dapat. Maka mereka pilih sembako atau pusat, harus kembalikan salah satu. Maka daftar penerima KPM lain menunggu. KPM-nya kan. Komunitas penerima manfaat, kelompok penerima manfaat. Jadi kelompok penerima manfaat tadi menunggu bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang mana, karena Di desa ada datanya. ada juga ya. Jadi seluruh desa, kecamatan dan kelurahan itu dipajang tentang siapa saja menerima bantuan. Empat hal tadi. BLT, PKH, BL, Dinas, ya, apa ya, Kementerian bantuan Kementerian Sosial, Sosial, bantuan PKH, penerima bantuan BPNT, penerima bantuan provinsi, penerima bantuan sembako Pemda, penerima bantuan BLT desa, penerima bantuan Basnas. BenQ. Bantuan BST uang tunai 300.000. Oke, ya itu ya. Dan sekarang masuk lagi penerima bantuan Presiden UMKM. Nah, menarik. Ya, yang terakhir penerima bantuan tenaga kerja berpendapatan di bawah 5 juta yang memiliki BPJS tenaga kerja. Menarik, kami kan ya bukan menyoroti ya, tapi ini kan gubernur punya program unggulan BenQ untuk BUMDes nih. Ya. Nah, BUMDes di sini Kalau dari sejauh desa di ini, Tebing kalau Tinggi, kita berapa mengamati desa Tebing Tinggi? ada 5. 5 ya. Kalau kita, ya 4 kelurahan 5 desa. Oh, kelurahan 4. Kalau kita menengok manfaat dari BenQ BUMDes. keuangan ya, Iya, BenQ. memang pada tahun ini kebijakan berubah. BenQ 200 juta pada tahun lalu, tahun ini itu 100 juta tetap diperuntukkan bagi penambahan modal untuk BUMDes. 100 juta lagi itu untuk diambil provinsi. Diambil provinsi dan dijadikan bantuan uang tunai. Nah, jadi provinsi hanya memperoleh 100 juta saja. BUMDes ya. Ya, seharusnya 200 juta pergub perubahan, maka provinsi Berhasil berjalan. Berjalan BUMDes Sudah. yang di sini. BUMDes berjalan.
Untuk Bahkan- kelurahan itu kan ke desa, tapi kelurahan dapat. Kelurahan tidak. Kelurahan Bangkiu kelurahan namanya. Berarti satu desa yang dapat. 5 kelurahan, satu 5 desa, 4 kelurahan. Kita 9. 5 desa, 9. Jadi kalau kelurahan dapat bantuan provinsi juga, namanya Bankiu Covid Ya, kelurahan. betul. Kecamatan juga dapat Bankiu Covid kecamatan 100 juta. Kecamatan 100 juta, kelurahan 100 juta, dan di desa itu Bankiu penyertaan modal 100 juta. Gitu bantuan ini banyak. Ya. Kemudian ya agak kencang nih kerja camat karena ini akan terjadi bisa pertelagahan, ada Ya. perbedaan Pasti. data, ada kecemburuan sosial Pasti. terjadi. Kita juga harus Kami meningkat. lebih miskin, tidak punya motor, yang punya motor dapat. Terjadi. Terjadi dan sangat terjadi. Kami harus memberikan pencerahan pada masyarakat bahwa ini bukan soal rumah mewah atau rumah motor mewah, tapi soal berpenghasilan tidak berpenghasilan. Oke, di masa Covid. Ya, karena awalnya data kita tidak diterima oleh pemerintah daerah karena kecamatan kelurahan memberi data terlalu banyak. Data Nah, ketika kita jelaskan, ini bukan soal data miskin sistemik. Ini miskin yang tiba-tiba jatuh miskin karena tidak dapat penghasilan. ya, bukan Nah, setelah kita yakin bukan pimpinan, kultural, bukan kultural, bukan bukan struktural, tapi tematik. tematik, ya. Bukan miskin sistemik, Bukan dia miskin bawaan, bukan. Tapi karena miskin tidak bisa ke Malaysia. oh gitu. Miskin tidak bisa. Duit banyak sebetulnya. Mereka kaya ketika kerja Malaysia. Pulang kirim uang 10 juta. Malaysia tidak kerja, uang dari mana? Transport jasa ya. Ya. Rata-rata di sini jasa. Mereka bongkar buruh. Buruh kapal tak jalan. Pelabuhan tidak untuk tutup. bawa barang ke Malaysia. Malaysia tutup. Penumpang, porter, Oh iya. kapal-kapal tidak boleh singgah. Kami aja biasanya Kan baru zona merah, Batam zona merah. ya, Kemudian bongkar muat barang juga dilarang. Malaysia tutup. Malaysia tutup. Kemudian kerumunan kedai kopi ditutup. Banyak kedai kopi tutup gara-gara tidak boleh bergerombol seperti ini. Nah, akhirnya semuanya mengaku miskin. Nah, akhirnya kami harus bijak. Jadi sekarang lah saat orang berebut mengaku miskin Ya, supaya dapat bantuan betul. itu Data kita hampir 13.000 kakak. dari 66.000. Dari 18.000, dari 18.000 kakak, 13.000 itu penerima bantuan. Baik bantuan total. Besarnya. Memang kalau dibandingkan dengan kecamatan lain kita tertinggi karena kita 4 kelurahan. Kecamatan lain itu masih ada bantuan BLT desa yang membackup. Kelurahan tidak ada bantuan BLT kelurahan. Ada yang tidak nampak sukses ya di tengah-tengah masyarakat. Bantuan itu umpamanya dia dapat lah 600.000 tadi kan. Itu dia untuk modal usaha ada nggak terpikir oleh mereka nambah modal usaha saya untuk Sepertinya makannya nggak cukup. jasa untuk makan aja ya. Makannya nggak cukup. Bahkan yang punya modal usaha pun minta bantuan juga yang sudah punya kedai warung. Karena tidak ada orang beli. Ada sekarang bantuan UMKM provinsi Baru sekarang, ya. 4 bulannya lalu. Nggak, artinya isi data itu pun online semua ada Ya. juga ya. Jadi masyarakat daya beli rendah. Udah dibeli ya. Orang berharap bantuan Pemda. Makanya pemerintah daerah Meranti memberikan bantuan terbesar Riau. Se-Indonesia bahkan sembako 600.000 itu hanya ada mungkin di Meranti. Kabupaten Meranti ini kategori daerah sulit. Tapi memberikan sembako terbesar 600.000. Kabupatennya. Satu warga menerima bantuan sembako senilai 600.000. Beras 28 kilo, telur 1 papan, kemudian Indomie 1 kardus, sardin. Tapi terasa ya bagi masyarakat bantuan ini Terasa. membantu ya. Terasa karena mereka, maaf cakap, beras itu pun tidak habis mereka sebulan. Nah, begitulah. Kan dia bentuknya beras nih, ada yang beras, ada yang Ya, uang. ada yang uang, ada yang beras. Kita beri pemahaman. Dan ada juga masyarakat yang merasa bahwa Sembako sembako itu ya 5 ko lah, 5 bahan pokok, 5 ko sebenarnya. Minyak, beras, telur, sardin, kemudian gula, tepung. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa pihak. Alhamdulillah kepala desa, kami bahkan ketika awal COVID, satu hari itu bisa 3 kali berubah kebijakan. Pagi kebijakan, ya Bupati. saya dan desa Lurah. Oh, bukan Dalam rangka bukan kebijakan bupati bukan, ya. kita mengambil kebijakan menyesuaikan emosi warga, Menyelesaikan emosi warga. mengubah kebijakan menyesuaikan dengan emosi gejolak di lapangan. Contoh. Pagi hari kebijakan kita misalnya A, di lapangan kasus terjadi di desa B,
dan tak bisa kebijakan itu kita paksakan. Maka kita rapat lagi, berubah kebijakan lagi. Alihkan ke desa yang Panggil semua kepala desa lurah harus merubah kebijakan. Jadi artinya kata Bupati, jangan menyalurkan bantuan berdasarkan data di lapangan, data di tangan, tetapi berikanlah bantuan berdasarkan data di lapangan. itu tadi menarik di awal tadi ada kriminalisasi yang kriminal Ya. yang meningkat. Ya, Kriminal meningkat maksudnya karena orang tidak makan, artinya ada pencurian, ada pencurian, jadi tinggi tingkat jadi tinggi. Makanya di samping siang hari, pembunuhan enggak. pembunuhan sejauh ini tidak. Sejauh mereka tidak bisa makan pada siang hari dan RT RW direpotkan dengan mengatur emosi warga, malam hari mereka harus ronda lagi, bayangkan. RT RW perangkat desa di siang hari mengendalikan emosi warga yang minta makan, di malam hari mereka harus ronda untuk menjaga keamanan kampung. Itulah yang harus kami lakukan selama Covid. Jadi memang Terasa ya, tingkat kriminal meningkat itu data Polres, Polsek atau data kecamatan? ya mulai ayam hilang, mulai rumah ini jongkel yang biasa tidak pernah, kemudian mulai di situ ada di seberang ada kabar pencurian. Jadi akhirnya Tapi warga mengantisipasinya dengan mengaktifkan Hansip, pos ronda. pos kamling. Iya. Oke. Sehingga kita gunakan dana-dana itu untuk itu. Jadi memang kompleksitas kita menyadari bahwa saya ingatkan kepada kepala desa, RT juga begitu. Ketika beban besar, gaji tidak sebanding Nah, dengan sedangkan beban. tentang COVID sendiri, warga ini paham nggak bahwa Kita- ada jaga kebersihan, standar Ada. kesehatan, Kita menyediakan, Apa namanya, kita ini- ada namanya masker, desa siaga COVID, kelurahan siaga COVID, dan posko-posko itu kita operasikan. Siapa saja yang datang, ada nggak program ketahanan pangan di masa jaga kampung istilahnya? ya. Jadi sekarang ini kan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah kan sekarang sudah mulai berkurang karena akses kapal sudah mulai jalan. Ada bantuan itu. Artinya yang jaga kampung tadi itu memang ada soal pangan. Jaga ketahanan kampung pangan, yang kita padi. terapkan baru sebatas menjaga lalu lalang kriminal dan keluar masuk orang. Bukan soal ketahanan pangan kampung. Baru mau diterapkan hari ini. Hah? Baru mau diterapkan karena bantuan sudah Tempat lain kan sudah mulai nih menanam jagung. kita sudah Level camat dan polsek. kita sudah tapi kan baru itu kan baru boomingnya kan sebulan terakhir. Berapa hektar yang coba diinisiasi camat dan polsek tempat atau Kalau tergantung PKK. bervariasi tergantung luas lahan. Kalau di kota ini kan dana tak besar. desa atau dana sendiri? Keroyokan. Tapi rata-rata karena di sini Kapolres yang lama itu Pak Taufik itu bagus. Jadi sepertinya kalau untuk ketahanan pangan itu leadingnya Polres. Jadi Polres kita hanya mendorong kepada masyarakat untuk memberdayakan lahan-lahan kosong. Karena kita dapat informasi dari gubernur bahwa hari ini Sumut pun sudah mulai enggan mensuplai mengekspor sembakonya ke Riau. Betul. Sehingga saya mungkin sebagai ketua Karang Taruna juga, Menjaga kampung kita ketua Karang Taruna juga, sekarang kita lagi kabupaten. ya, Oke. kita lagi masif bergerak di Ketua kampung-kampung. Karang Taruna Kabupaten ke Meranti dan karena masih muda, Pak Camat masih muda ini progresif sekali. Ya. Yang saya lihat ya Dan di seberang di Rasa Barat kita ada kebun cabai. Mungkin waktu dekat kita mungkin mulai melaksanakan 2 hektar. Kemudian nanti ada beberapa seminar di seberang-seberang. Saya diminta teman-teman jadi narasumber tetap pada konteks menguatkan ketahanan pangan lokal. Jadi kemarin waktu kita melaksanakan webinar dengan semua Karang Taruna desa dan kecamatan, kita minta masing-masing kecamatan Karang Taruna harus memberdayakan lahan-lahan yang ada di sana. Karena tidak bisa bergantung ke Malaysia. Kita harus bergantung hari ini kita makan apa. Pekanbaru, Sumbar. Ya. Baik, menarik dan sangat menarik. Waktu hampir sebentar lagi habis. Habis ya. Jadi sangat menarik. Saya sangat bangga dengan teman saya yang sukses menjadi camat di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, terutama camat Tebing Tinggi. Yang ya itu kalau anak muda pasti progresif, mantan aktivis pasti progresif, apalagi dia menguasai informasi, dia menguasai dunia, dan beliau ini mantan jurnalis. Dan pasti disupport semua media. Saya selalu memblow up Iklan.